Yuk, gimana tuh? Ah, lama banget kita nggak pernah ketemu ya. Wah, Ah, lumayan. kita pertama ketemu tahun berapa, Ga? Wah, gue lupa 2000 Masih berapa ingat itu ya? 3 apa 4 ya? 2006, Pokoknya Ga? 2006 malah. Oke. 2006. Gue inget banget Lumayan ya. dulu itu. Gue masih masih di lapak apa namanya, lapak. Emperan lah itu ya. Oh, itu di luar stasiun Depok Baru ya. Iya, persis. Dan di Depok Baru itu banyak banget anak pang ya, Ga? Nah, iya. Banyak banget anak-anak pang. Dan uh, temen gue jualan dulu itu kan siapa namanya, si Mamat ya. Mamat. Uh, dia kan emang anak pang tuh, anak pang, dan dia banyak kenal sama komunitas itu, dan banyak orang-orang mampir situ lah. Terus, nah salah satu yang sering mampir itu kan lu. Yoi. Kemudian si anak pang lagi, siapa yang jadi dosen juga, masih inget gak? EN. Dosen mana? Dosen UP. Universitas UP. Pancasila dia. Pancasila, dan sempat ngobrol tuh. Gue juga sempat ngobrol sama lu. Nah, ini yang agak membedakan. Lu itu kan menurut gue itu beda daripada sama anak-anak yang lain. Tampilan lu kan sekarang nggak, yang dulu kan nggak kayak sekarang kan. Beda banget kayaknya. Oh, gimbal ya. panjang kayaknya. Gimbal panjang ya. Oh iya. Anak pang lah. Yang bikin orang takut. Berantakan lah. Berantakan. Sebenarnya bukan berantakan sebenarnya. Itu kan bagian dari, kalau kata Dick Hebdik itu, kaum pang itu sudah melawan sejak dari mereka berpakaian. Itu gue baca buku Dick Hebdik itu gara-gara EN yang dosen UP itu anak pang. Itu menarik karena pertemuan itu ternyata gue tuh agak melekat sama lo itu sebenarnya waktu itu ya. Oh iya. Kenapa? Karena saat itu lo itu sudah berkarya. Udah, tapi nggak intens ya, maksudnya nggak seintens sekarang lah. Tidak seintens sekarang, mungkin lagi menjajaki dunia itu. Tapi lo sudah bikin apa namanya? Komik. Itu gue inget banget. Lo pernah nunjukin komik itu. Oh iya, dan gue ingat juga lo pernah pameran di Cikini. Oh iya. Lo inget gak? Pernah. Di stasiun kan ya? Di stasiun ya? Iya, itu di pinggir stasiun, saya ingat gue. Stasiun Cikini sama stasiun Tebet gue pernah juga. Oh, stasiun Tebet? Oh, pernah ada pameran di sini? Pernah, gue pernah. Kalau di stasiun kan waktu zaman itu ya, ada pagar ya, yang orang nggak bisa naik ke atas kereta kan. Itu proyeknya PJTKI gitulah. Terus gue sama temen gue bilang, wah ini kayak seru nih, kita tempelin gambar-gambar nih. Gitu. Tempelin di situ? Gue tempelin di situ, jadi orang mau naik jadi segen nih.
makanya gue diizinin kan, Pak ini dalam rangka apa membantu bersosialisasi bahwa orang jangan naik ke atas kereta bahaya gitu kan. Dengan cara saya taruh gambar, jadi orang mau naik kayak ragu-ragu nggak jadi. Terus gue ngepost di situ kan, nongkrong gue sambil lihat-lihat sama temen-temen gue kalau ada gambar yang mau jatuh atau apa kita datengin, jadi orang segen kan, wah ada orangnya anak pang lagi gerombolan gitu. Pameran teraneh juga belum ada itu kayaknya di manapun di dunia. Ya, nggak tahu deh, gue mungkin gue waktu itu emang senang aja, iseng ya awalnya. Bisa terpikir pamerin karya lu di apa itu kan apa sih pembatas kan? Ya? Garis-garis gitu kan? Kereta kan biar kita nggak bisa naik ya. Iya benar. Itu awal-awal apa PJTKI itu bikin apa sih tempat apa sih kayak pagar gitulah, pagar yang dulu orang-orang tuh kan kalau sekarang kan zamannya sudah beda. Dulu itu kita tuh zaman tahun-tahun 2000 sampai ke tahun berapa ya, sampai terakhir itu udah nggak ada sama sekali. Itu kita sering banget naik di atas, naik di sambungan, bahkan naik sama di kepala, belakang kereta kan ya. Gue udah cobain semua, Rud. Itu sebenarnya gue suka naik ke atas itu kan. Zaman itu kalau nggak naik ke atas nggak bisa sekolah gue. Ketinggalan kereta udah telat. Itu emang asli Jakarta ya, guys? Gue lahir di Jakarta emang. Gede di Jakarta juga sebenarnya. Lenteng Agung ya? Sebenarnya gue korban gusuran di Kuningan itu ya. Kuningan tuh yang sekarang jadi festival itu, pasar festival itu. Iya. Itu kan ya, gue dulu tinggal situ. Lahir di daerah situ lah. Terus tahun 91 gue cabut, gusur kan. Keluarga gue pindah ke Lenteng Agung itu. Serengseng sawah sih sebenarnya. Daerahnya. Lenteng Agung, antara Jakarta Selatan dan Depok lah itu. Iya, perbatasan itu. Perbatasan. Ya, di situ lah gue gede tuh. Yang gue kenal seorang Rangga zaman itu ya, anak pang. Saat itu emang seneng musik pang itu ya, gue kagak ngerti bukan nggak ngerti banget musik, cuman gara-gara terpengaruh sama temen lu itu, si Mamat. Itu kan temen kosan gue nggak? Oh, teman kosan lu, iya. Satu kosan gue itu. Ya kita melalui banyak hal, kangen juga gue nggak pernah ketemu lagi. Dan gue beberapa kali dia ajak ke acara musik yang sebenarnya tuh gue nggak masuk gitu kan, lu tahu sendiri lah anak. Tapi gue bisa menikmati gitu loh, gimana mereka kok apa ya, asik banget menurut gue gitu. Menurut gue ya, entah menurut orang lain kadang-kadang punya penilaian yang berbeda. Menurut gue asik banget. Dan tiba-tiba muncul dulu gitu, apa ya, di lapak buku di Depok waktu masa-masa itu masa-masa yang menurut gue tuh agak apa ya, banyak hal menarik lah. Bahkan sebelum di Depok ya, karena sebelum di Depok kan di Pasar Minggu tuh. Oh, gue sempet ke Pasar Minggu juga tuh. Ingat gak lo? Oh, kita pernah ketemu situ ya? Iya, pernah tuh gue nongkrong beberapa kali tuh. Pokoknya gue dari Mampang, biasanya gue kalau lagi habis main dari Mampang, mau pulang gue naik kereta gitu kan. Pasar Minggu, ada Mamat, mau pindah lah apa ke Mat gitu. Iya kan? Gak tau ada lo juga tuh nemplok tuh di rel peron Bogor. Ada salah satu peron Bogor kan. Salah satu tempat yang bersejarah lah menurut gue ya. Karena disitulah gue bertemu dengan banyak orang, gue mendapatkan banyak sekali pengalaman. Dan pertama kali gue baca buku Pram juga di situ. Pertama kali baca buku Pram di situ.
Dan gue tuh kalau disebut anak stasiun, gue tuh mungkin benar-benar anak stasiun saat itu. Gue tidur di stasiun. Di stasiun Pasar Minggu itu kan ada apa sih? Namanya dulu wartel. Wartel Iya. itu jadi tempat kumpul kita. Dan gue dari pagi sampai ke pagi lagi tuh di situ. Dan itu banyak. Tahu tuh deket Ramayana tuh seberangnya kan tuh. Ramayana tuh betul. Robinson tuh. Ada pos kan di situ. Dan disitulah karcis itu. Gue banyak bertemu orang. Pertama kali gue nongkrong sama si Hamzat Rangkuti juga di situ. Pertama kali dia tuh di dekat lapak gue tuh ada tukang koran. Dia sering ke Pasar Minggu ketemu sama teman penulisnya lah, siapa ya namanya, Rayani hidup kalau nggak salah. Akhirnya kita banyak ngobrol, dan entah kenapa emang kalau sama Hamzat Rangkuti itu banyak ketemunya selalu di stasiun. Hamzat Rangkuti kan gila kereta juga. Sampai pernah acara pernikahan anaknya itu kan dia nyewa gerbong kereta. Satu gerbong dia charter. Dan di Pasar Minggu itu juga gue pernah mementaskan teater sebanyak 2 kali. Itu asik tuh. Sampai sekarang di Pasar Minggu itu jadi gue masih sering ke situ. Barulah pindah ke Depok. Disitulah kayaknya baru ketemu lu. Dan setelah itu, pada masa-masa itu ternyata kita tuh nggak ketemu lagi. Nggak ketemu laginya ada 2 hal. Pertama, gue sudah tidak ngelapak di Depok baru. Nah, ya itu. Terus kedua, lu juga ternyata mental dari Jakarta kayaknya. Lu pertama kali ke Jogja kan ya? Jogja itu 2000 berapa itu? 2000 berapa ayo? 2011. Aku tuh 2011. 15 apa 16? 2016 kalau nggak salah. 2016. Sekitar. 2016 itu baru. Belum lah, gue tuh baru. Pas ketemu lo itu gue baru 5 tahunan lah di Jogja tuh. Lama dong. 5 tahunan, terus. Udah lama gak? Berarti. Ya sekitar segitulah. Gue di Jogja. Pameran di KBJ itu tahun 2016. Iya, gue sebelum 2016 gue udah di situ ya. Dari 5 tahun sebelumnya lah. Itu tahu nggak? Bukan emang pas pameran itu ketemu banyak orang, dan banyak orang itu gue nggak kenal gitu. Sebelumnya tuh nggak kenal. Bahkan ada insiden janjian dengan orang, tapi gue malah ketemu orang yang lain namanya sama gitu kan di tempat itu, di pameran itu ya enggak. Banyak hal lah. Terus yang gue bikin surprise itu ketika si Dodit datang ke stand, Mas Rudi, ada yang pengen ketemu katanya. Siapa ya? Itu udah malam tuh, udah jam-jam Isya lah kalau nggak salah, atau maghrib. Isya. Udah gelap lah, itu udah gelap. Siapa lagi ya? Pas gue ngeliatin lu, wah anjing. Kayaknya gue bahagia banget pas ketemu lu saat itu ya. Karena udah lama banget. Sekian lama ya. Jaraknya dari 2006 kita ketemu lagi antara 2015 dan 2016 itu. Pameran KBJ pertama. Tapi apa yang bisa lu tuh berpikir untuk dari Jakarta pindah ke Jogja? Jadi itu sebenarnya proses ya, ya mungkin gue udah cukup menjelajahi Jakarta lah ya, dari ujung ke ujung gitu. Belusukan lah, zaman gue kan itu sukanya keliling lah, muter-muter kemana-mana gitu. Mulai dari selatan, timur, barat, utara, udah gitu kan. Udah tahu kebisingannya seperti apa, gue kayaknya agak
butuh udara segar gitu kan. Kebetulan partner gue waktu itu mau kuliah kan di Jogja. Ya udah kita cabut sih. Kita tinggal di sana lah gitu kan. Sambil gue ngenekunin apa yang gue bikin gitu kan. Yang selama ini gue kerjain gitu. Dan kebetulan juga ada teman-teman, aduh, Aman masuk tuh. Aman masuk nih kayaknya. Masuk nih. RTJ tuh ya bener tuh lambangnya. RTJ. Wey, Mas Rahman. Aman. Mukanya nggak ada nih. Tambah ganteng ya. Sorry, aku kelupaan. Ya. Gue nafkah ke midi. Anjir, gue kelupaan. Gimana gak? Sehat, Man. Kabar lu? Ya, alhamdulillah. Sehat. Asik, masih ingat alhamdulillah. Ya, Bahasa gitu dia ya. Mas Rahman. Iya. Itu tetap nggak jauh beda sama ketika di sini. Oh gitu. Masih ingat gorengan. Asik. Masih Aku pakai juga kangen sama minyak. Mas Rahman loh. Minyaknya Apa? minyak sawit apa minyak apa kalau di sana? Oh, beda. Ini minyak bunga matahari, Man. Itu. Tapi Dari tetap enggak. bunga-bungaan. Kalau luas tetap merusak lahan juga. Oh, pasti. Walaupun- Apapun itu yang luas. Soya aja bikin rusak lahan juga Makanya tuh itu. soya. Oh ya, Yang gitu-gitu. Aduh. makanya. Tetap kan. Akal-akalan aja, Man. Aduh. Iya makanya. Biasa lah. Ya, bertiga itu kita berteman. Hmm. Tetapi kita Iya. tidak pernah nongkrong bareng. Nah, ini Hmm. sekarang. Nongkrong barengnya kok aneh banget loh. Bareng modern nih, Mak. Apa? Mm-mm. Dut. Yo, Kekinian nongkrong kekinian. gua pakai topi ya, biar gak kelihatan botak ya. Asik. Atau nggak Nggak apa-apa. apa-apa, kelihatan juga sih. Enggak, rambut gua acak-acak kan, gua barusan. Aduh. Gitu deh. Eh, Nih. Sik. Ini ngobrolin apa ini? Ah, Ini ini kan cuma lagi Rudi nih, proyekannya. Nah, Kangen. ini temen ngebir gua ini. Aduh. Nah, itu tetangga Lama kita gak rumahnya. pernah. Lah iya makanya Asli itu. lama banget. Biasanya gue repotin kan rumah lu tuh. Yo, Sekarang udah nggak ada nih. tempat Mampir, Man. Iya. tempat Pusing nih. ampiran semua orang dan masalah. Iya, gitu deh. Bangsat. Curhat-curhat kita. Asik curhat. jadi Sekarang include jauh pesanmu ya. banget. Ini lo pesanmu ya. Iya. Masih ada nggak? Wah, ada loh. Ada. Selalu kusimpan. Cuma Asik. kemarin karena ditempelkan di dinding yang lembab, ternyata rusak Nah, ini. ya nanti diprintin lagi. Nggak apa-apa. Sekarang kan konsepku karyanya di print aja, jadi bikinnya nggak usah langsung. Wah, itu asik tuh, Man. Kayak Yang anak butuh di printin. Jadi kayak ada seri gitu kan. Kayak grafis kan bisa dicetak berapa kali. Iya. Karya kayak gitu aja. enak cukil ya. Ya kalau cukil Lama tapi kalau tangannya udah. masih kuat. Kalau tangannya masih kuat nggak apa-apa. Udah rematik susah juga, Man. Udah. Kalau udah Mati. berumur ya tahu diri aja deh ya. Oh. Aduh. Mas Rahman ini agak aneh loh. Apanya? Itu kita terakhir ketemu di tahun berapa? Kapan ya? Tahu. Lama lah. Tapi yang jelas aku belum pindah. Berarti kan sebenarnya waktu sih dibekukan di sini kan. Asik. Asik. Mantap. Masih belum berubah. Aneh loh. Kamu tuh bolak-balik masuk penjara. Nah, Oh, Jing. Walaupun tidak sebagai narapidana. Gitu dong, benar-benar. Kepikir bisa masuk. lah, tapi kan orang menyangka karena kalau orang terlibat sesuatu itu kan karena pernah Cuma- bernasib sama. Cuma tidak sebagai narapidana gitu. Tapi datang sebagai orang yang kayak apa sih membawa program atau misi apa gitu kan di lapas, mengajarkan banyak hal yang positif banget. Dan orang ini kan kritis banget si Mas Rahman ini ya. Iya. Itu keren banget loh Mas Rahman ini. Cuman Enggak. aku
aku tidak terlalu banyak bicara dengan dia. Setiap pertemuan itu selalu tenggelam dalam apa ya, dalam Pikiran masing-masing loh. pikiran masing-masing. Mengobrolkan hal yang lain, membicarakan hal yang lain. Iya benar. Kadang kan kita ketemu justru nggak perlu ngobrol tentang apa yang kita lakukan, tapi kita bisa jadi malah ngobrol hal yang lain yang itu sebenarnya idenya sama tentang apalah, tentang proses bikin sesuatu lah atau proses kehidupan kita lah gitu loh. Jadi pas ketemu ya malah nggak ngomong apa lapas lah, nggak ngomong kegiatan. Dengan beberapa orang kadang kan seperti itu ya. Kalau aku ketemu sama Rangga ngomong cukil males. Yang lain-lain. Nyari yang lain. Tapi gue punya cerita gitu tuh, Rud, sama Rahman, Rud. Jadi dulu tuh ya, zaman gue masih belusukan ke UNJ ya, gue ketemu satu kelompok seni UNJ itu kan. Iya, anak seni rupa. Gue mau bikin display nih di Galeri Cipta nih. Apaan tuh? Ini nih ada anak-anak penjara mau bikin pameran gitu kan. Ayo, gue ikut tuh. Gue Bowo, Arman, Isrol yang kan. Sekarang jadi keren banget ya, jadi good school itu ya. Iya, itu dia. Proyeknya pertama dari aku itu, bayangin. Nah makanya itu ceritanya. Gue kan belum kenal ya. Siapa sih RTJ nih kan gitu kan. Itu masih belum ke Depok tuh gue emang ya. Masih belusukan lah di Jakarta Tengah itu lah. Wah keren juga nih, sampai satu bis ada anak-anak penjara keluar nih, dikeluarin nih gitu kan. Gue penasaran di situ sebenarnya. Gue bantuin nih, keluar sama dia ya. Gue bikin display tuh, displayin karya komik lah ya, komik-komik lapas. Itu nggak mungkin terulang loh, bahwa narapidana masih di dalam. Nah, itu dia 30 orang. Itu yang gue akhirnya penasaran. Dan nggak ada yang kabur. Siapa ya? Nggak taunya pas gue di Depok, ini orangnya bajingan. Rahman ternyata RTJ, ternyata tetanggaan gue nih gitu kan. Akhirnya gue pikir, wah nih memang garis kesenian mengarahkan gue ke situ ternyata kayak gitu-gitu. Akhirnya gue, wah asik ketemu sampai yang udah bebas ya? Gitu-gitu ya, sampai ketemu anak-anak yang pernah di dalam segala macem. Asik. Ya. Seru gitu kan. Ikut berproses sama anak-anak Serum ya dari awal, karena kan ya ketemu mereka kan karena Jenny pacarnya Bowo, yang istrinya Bowo sekarang kan ajak jadi fasilitator di lapas toh. Terus dia akhirnya nggak ketemu anak-anak yang sekarang ibaratnya yang megang handling seni di Jakarta kan, di Asia malah itu harusnya kan dilihat sejarah perjalanannya ya dari RTJ itu sebenarnya. Memang betul. Itu konsep bagaimana art handling ya. Art handling. Itu kan art handling kan berawal Serum tuh sejarahnya dari RTJ sebenarnya. Ya kan? Gue lihat mereka segitu dapat proyek 12 juta aja, gede banget ya. Iya itu. Kalau gue sih kemarin ikut bantu aja lah gitu. Mas Rahman, aku pengen Mas Rahman tuh alumni ISI kan ya? Iya, aku grafis murni 94. Mas Rahman juga kayaknya asli Jogja ya? Iya, aku produk Jogja. Cak Bantul itu. Makanya aku ketawa ketika anak-anak Institut A itu pindah ke Jogja. Aku itu udah muak dengan pergaulan di Jogja. Enggak, maksudnya aduh, apakah kita gitu loh. Aku justru malah mencintai kotamu loh. Aku malah menganggap bahwa Jogja itu kayak kampung halaman gitu loh. Aku sekarang nganggap kampung halamanku Jambi sama Depok, udara. Tuh menarik tuh Jambi tuh. Iya, Jambi menarik juga. Jambi menarik. Kemarin sempat bisa ngelibatin anak-anak seni di sana, dan itu prosesnya kayak aku ngelibatin anak Serum itu. Mereka 2018 tak ajak bikin mural sepanjang 30 meter itu, dan anak-anak yang terlibat di situ sekarang rata-rata berkembang. Jadi ya seru sih. Kenal mereka dari awal. Ada tantangannya ya, Man ya? Iya, ngumpulin mereka gitu kan. Terus itu ada. Cara mendekati mereka pas mereka udah naik, udah tinggalin. Kalau kota besar kan Mas Rahman. Mas Rahman. Mas Rahman katanya kan malas di Jogja ya?
Tapi malah Rangga itu kenapa malah ke Jogja saat itu? Lah makanya itu. Tapi aku sih udah ngomong ke mereka, pasti mereka dalam hati batin dancuk iki koyo ngene kan kayak gitu. Man, kalau gue man, Iya enggak? sebenarnya itu sebelum ke situ ya, gue emang sering bolak-balik itu sebenarnya Jogja itu tektokan gue ya dari zaman tahun 2000-an awal itu tektokan. Jadi sebenarnya Jogja gue anggap udah kayak Jakarta juga karena temen ada gitulah di mana berapa titik itu ada gue kenal. Jadi ke situ pun nggak canggung gitu, nggak. Gue udah tahu gaya hidupnya ini kayak gimana bla bla bla. Dan kebetulan partner gue itu mau kuliah katanya di ISI. Gue dapat beasiswa nggak? Iya. Di sini ambil setahun, ayo deh gitu kan sekalian. Gue juga ada teman-teman juga kalau di sana gitu kan. Nah itu gue udah nggak sama anak man, gue tuh ngurus rumah gue sama partner gue lah, ada titipan rumah itu kan dulu ya. Kayak gitu. Terus gue ngurusin itulah. Terus juga gue ternyata Jogja cuman jadi tempat tinggal gue man, lucunya man. Iya. Enggak. Ini gimana? Kayak reuni kita. Iya. Kalian itu orang-orang tersayang buat gue. Ya. Karena ada juga orang yang menyayangi gue akhirnya ini. Amin. Ya, tapi lu cukup lama di sana Gaya. Apa yang memutuskan lu untuk pergi ke Jogja, untuk tinggal lo malah? Gue sebenarnya terakhir itu pengen ya ganti suasana aja sih sebenarnya. Gue agak sedikit bosan ya dengan Jakarta, ritmenya kayak gitu ya. Ritmenya gue udah tahu lah ritmenya gini. Kerjaannya yang pasti gue dapet yang kayak gini gitu kan. Gue lebih fokus buat proses gue deh gitu kan. Karena gue terakhir memilih untuk gue mengelola apa yang gue punya, apa yang gue bisa dengan kekuatan gue sendiri gitu kan. Ya gue proses, gue bangun studio akhirnya kan. Gue buka studio tapi tetap nggak bisa gue ngelepasin studionya itu bisa siapa aja bisa masuk. Studio akhirnya, apa? Ya studio gambar. Gue buka satu ruangan yang gue bikin itu jadi studio berkarya lah. Siapapun yang dari daerah mana? Awalnya gue di Niti Prayan kan, anak tengah lah ya, si awal-awal kan. Niti Prayan dalam kan ingatan gua itu Niti Prayan itu selatan karena gua hidup di Jogja itu tahun 90 2000 gua udah nggak menikmati. Jadi ternyata sekarang selatan itu Sewon, ke selatannya lagi jadi Niti Prayan udah di tengah gitu. Niti Prayan tuh di tengah karena orang udah masuk ke Bantul kan sekarang tuh. Iya. Minggir. Orang Jogja itu selalu bikin aku bingung loh. Aku pertama ini pengalaman ya, tapi karena kan aku bukan orang Jogja. masalah arah angin itu. Ya ngalor ngidul kan, kalau nanya kamu, ngalor ngidul lah. Kalau orang keluar Jogja. Aku bawa motor gitu kan. Iya. Tahun berapa ya? Aku bawa motor, aku nanya Mas Rahman. Aku tanya, karena aku bingung dengan ininya kan, dengan rute. Aku tanyalah sama orang, Mas, kalau mau ke Gayan itu ke arah mana ya? Ngalor. Karena aku kan selalu punya patokan bahwa aku kemanapun akan bisa kalau udah sampai di Gejayan itu, karena Gejayan itu kan deket UGM ya. Iya. Jadi kemanapun aku udah hafal. Nah saat itu Cah Utara ini. Cah Utara. Arah angin, mata angin yang aku nggak ngerti gitu kan. Oh Mas, nanti kalau ketemu Bang Jo, nanti ke arah utara, belok lagi ke selatan, gitu-gitulah. Iya. Jangan coba. Petunjuknya lor kidul. Jadi kalau di Jogja nggak tahu lor kidul, itu kamu disuruh jongkok. Aku nggak tahu Bang Jo loh saat itu. Tapi nalarku tuh kan Bang Jo. Oh berarti lampu merah, traffic light gitu. Iya, abang hijau gitu kan. Aduh itu pengalaman paling nggak enak banget. Tapi justru Jogja itu tetap kalau buatku di Jogja itu tetap sangat menarik ya. Di Jogja itu lu banyak
Lu kan berkesenian di sana ya. Berkesenian, santai, Apa jalan-jalan. yang di sana ya? Kenapa tuh? Di Jogja ketika lu sampai sana itu apa yang lu lakukan di sana? Ya tetap dengan kebiasaan gue sebenarnya, tetap ngejalanin proses gue berkarya, tapi lebih intens aja. Karena Jogja di situ kan, menurut gue ini komposisinya menarik ya, karena gak cuman gue yang melakukan itu, tapi ada beberapa orang juga ngelakuin itu kan. Ya. Ini gimana proses gue berkarya ini bisa melihat perjalanan gue juga sebenarnya. Akhirnya gue ya tetap nyukil, gambar, ya tapi ya bukan buat kerjaan, buat sendiri ya. Misalnya studio, gue bikin studio karena gue punya rencana itu sudah lama sebenarnya. Gue nggak bisa wujudin studio gue di Jakarta karena situasinya juga terlalu banyak hal lah, selain sewanya mahal, terus juga susah nyari tempatnya yang oke, nanti gue digerebek lagi gitu, gue diusir gitu kan. Males juga gitu kan. Gue diusir gue di Diusir daerah. kenapa? Jadi gue pernah bikin kolektif baru tuh kan sama teman-teman gue anak IKJ. Sewa di bahkan di daerah Gandaria tuh. Enggak, kenapa masalahnya? Ya kan gue kan open house ya. Gue kalau punya rumah pasti jadi open house. Masalahnya jadi, rese, mabuk, berantem. Nah, berisik man. Bukan itu doang, berisik ya, teriak-teriak ya kan. Terus juga sampai pagi kan, orang kan butuh istirahat ya. Kita mah nggak ada jam istirahat sih, 24 jam kayak Circle K zaman dulu deh gitu. Jadi Circle K isinya bukan cuman bir ya, tapi Amer, terus Ciu. Ya? Waduh, baru air lah itu. Udah nggak ada kan? Wah, habis deh gue udah diusir. Akhirnya ya udah gue putusin karena gue baru pulang dari Sulawesi kan. Gue habis pulang dari Sulawesi, kontrakan baru jalan seminggu, temen gue nggak koordinasi ke Pak RT. Padahal gue udah ingetin, bilang ke Pak RT bahwa saya sebagai pekerja seni, rumahnya terbuka untuk siapa aja, itu biar pameran, nggak ada salah paham gitu. Nggak diomongin, gue pulang Pak RT di depan rumah. Ini ada apaan Pak RT? Saya baru dari Sulawesi, baru sampai. Enggak, ini teman-teman kalian tuh berisik. Ini tetangga sampai nangis nih. Tetanggamu kanan kiri katanya. Waduh, saya mana tahu. Akhirnya udah gue negosiasi. Udah Pak, gini aja Pak, kembaliin uang sewa yang kita udah masukin, biar saya bisa nyari tempat yang lain. Ada gitu, ada teman gue tamu dari Eropa ya, yang kaget. Kenapa ya, shock gitu. Udah nggak apa-apa, nanti kita urus di luar. Cabut gue. Dikepung gue. Udah warga udah. Ya, itu acara apa sih? Siap lah. Berisik. Anak berisik, komunitas ngumpul. Nah, terus gitu nggak ada yang ngontrol. Sampai malam tetangganya pusing. Pusing lah. Belum siap kan, maksudnya. Iya. Tetangganya shock lah, baru kedatangan orang kayak gua gitu. Apalagi ada anak dari Bali, baru padahal itu di Jakarta ya, enggak kebayang kalau di Jogja, tahu-tahu digerebek sekampung beneran kayak gitu. Nah itu dia. Nah kalau di Jogja, ya selalu lah gue sowan dulu lah, pastinya sama Pak Duku segala macam biar nggak salah paham. Udah punya gitu. Pengalaman kan. Udah lah, udah cukup lah gue. Yang mesenin banyak kan, gue juga ngomong kalau di Jogja hati-hati. Ngomong sama kiri kanan. Itu kayaknya Rangga itu beberapa kali pernah pameran ya enggak? Ya berapa kali ya, bersama sih biasanya. Bareng-bareng lah. Di mana aja enggak? Wah, Jakarta, Jogja, Finlandia, Belanda, macam-macam Ruth. Sebelum gue ke Perancis ya, itu gue udah ada pameran juga di luar. Di Jogja. Oh, di sebelum Jogja. itu pernah pameran di luar. Pernah. Tapi ya karyanya aja, orangnya enggak. Di Belanda, terus di Finlandia, ya gitu-gitu deh. Ya mungkin baru sekarang sininya aja yang beda. Waktu itu kan gue masih bareng-bareng. Terakhir ketemu itu, lo masih inget gak sih? Ya terakhir itu di Askos lah. Ya kan? Kita orang tengah, siapa sih namanya? Mas Rama Seblat ketawa.
Orang Dia tengah. udah tahu tuh kalau Askos udah pengalaman dah. Gak, itu tempat Nongkrong. favoritku gitu loh. Nah, Dan kita nggak janjian Banyak. loh ya di situ ya. Kita nggak janjian ketemu kan? ya kayaknya. Enggak loh. Ya, karena di situ ada pameran, lagi ada pameran bersama sih. Lagi ada acara. Ada acara Kebanyakan pameran biasa. Kalau Ya. seingatku itu, aku tuh ke Askos tuh sama seorang teman. Di situ kan di Prawiro Taman ya. Sebelahnya. Yang orang Jogja seberangnya diam aja. Laut Taman. Aku itu orang Jogja seperti orang kebanyakan. Kalau ngelihat tempat-tempat kayak Prawiro Taman itu tempat-tempat yang mahal, tempat-tempat Nah, betul. londo, tempat-tempat orang berduit ngumpul meskipun itu itu. anarkis. Jadi tetap melihat tempat kayak gitu aku Bener. mau masuk nggak berani. Terus terang, Iya. kamu tanya deh orang asli Kenapa? Jogja itu Prawiro Gini, Taman Mas Rahman. kayak gitu. Kenapa aku ke Prawiro Taman? Karena temanku itu kos persis di daerah situ. Jadi dia tuh ngajak Biar gampang ya selalu- ketemunya. orang Jadi persis posisiku posisi adalah orang pertigaan yang loh. melihat kalian itu minor. Karena orang asli aku. Orang asli yang sering merasa, ini apa-apaan sih orang-orang ini? Kayak gitu. Ya, Mas Rahman, Apa gitu. aku tuh bertemu dia di Askos itu kan nggak sengaja kan. ya. Aku lagi sama teman gitu kan, datang. Tiba-tiba rombongan dia datang nih. Rombongan si Rangga kan sama anak-anak pangnya itu kan, mereka apa ya? Masa bawa jerigen? Lu bawa jerigen ya, Gak? Kalau gitu-gituan aman lah tuh. Ada lah itu stok-stoknya. Aku bilang, itu temenku loh gitu kan. Aku langsung ke meja dia kan. Langsung meja dia, langsung ngobrol-ngobrol sebentar. Cuman karena kayaknya terlalu dia asik banget dengan suasana itu dan gue nggak enak ninggalin teman. Akhirnya gue balik lagi ke meja gue. Itu setelah itu kan kita nggak pernah ketemu lagi ya enggak? Udah enggak, paling ketemunya di Facebook atau di Messenger lah. Ya kan? Chatting-chattingan gitu-gitu kan. Rahman pun nggak pernah ketemu lagi ya? Enggak. Terakhir ketemu kapan sama manusia kalong ini? Ya, lama ya itu. Lama aku juga ya, Man, kayaknya habis nikah itu terus dia pindah ke nikahan. Jogja. Aku nggak pernah ketemu Rangga sih. Paling dengar-dengar kabar aja. Iya, gue kalau ke Jakarta bentaran aja itu man, 2 hari 3 hari cabut lagi gitu doang. Jadi nggak belusukan lagi di Jakarta. Jadi model kita itu ketemu kalau ada proyek. Ini aku ketemu sama anak itu Serum. Hari ini aku lagi ngerjain kerjaan di Serum nih. Dikerjain si Arman sama Bowo tuh. Ada proyek buat acara meeting, closing meeting gitu kan. Ya udah lempar lagi kerjaan. Tapi habis itu ya nggak ketemu lagi kecuali ada proyek apa. Jadi ya kondisi terkini itu seperti itu hubungan kita, relasi kita dengan teman. Karena Jadi kan pertemanan kalian itu cuma sebatas proyek. Kalau gue man ada di rumah, ada udah langsung tuh gue ya paling meeting. gitu doang. Iya. Jalan kaki Kalau naik kita motor masih bawa satu kota ini. kayak gitu. Iya. Iya. Kapan lu mulai memutuskan untuk berangkat? Bukan denger lu berangkat ke Perancis. Gue pikir itu cuman acara komunitas tadinya enggak, atau cuman ya berhubungan dengan komunitas punk tadinya. Ternyata lu lama banget di sana enggak? Gue pikir nih anak ini ngapain banget di sana. Kalau gue tahu ada inspirasinya itu. Oh, lu tahu? Siapa yang duluan ke Jerman itu siapa enggak? Yang sampai 7 tahun Cimot. Cimot inspirasinya itu. Enggak. Pokoknya nyelundup dulu masuk ke satu wilayah, tinggal kayak gitu kan. Kalau gue itu kan sebenarnya ya ada silang project man. Yeah. Jadi ada artis Perancis pakai studio gue ya, residensi ya. Terus gantiannya itu residensi balik gitu kan. Oh gitu. Gue urus lu nih ke Perancis, gue ngurus setahun. Setahun akhirnya wah ada titik terang nih, bisa jalan nggak? Bisa, ayo deh. Terus kebetulan gue baru kelar pameran tunggal kan, gue bawa aja karya pameran tunggal gue ke sana sekalian, terus gue belajar gitu. Kayak begitu. Akhirnya
berangkat dah tuh gue. Gak ada rencana gue tinggal lama tuh gitu, gak ada sebenarnya.